Kenapa, Mbak? Ya, tadi pas lihat di YouTube itu apa namanya ada itu yang apa ya intinya ya hampir sama ada Mbak, cuman saya belum sampai diketahui majikan kayak gitu Mbak. Iya pas lihat gitu jadi ya takut Mbak ya sebenarnya kan tidak mau lari dari hutang Mbak ya namanya hutang ya benar kata Mbak Yuni ya harus dibayar dan bukan tanggung jawabnya Mbak Yuni kan Mbak. Betul. Nah ya apa ada namanya saya ini sudah di titik sudah tidak mau nambah-nambah lagi karena apa ya Mbak saya itu sudah gali lubang terus sampai masuk ke rentenir sampai kayak gitu sampai saya sekarang sudah berada di titik capek kayak gitu Mbak pasrah ya cuman takutnya saya kalau sampai majikan tahu nanti apa saya bakalan diintermini terus apa saya masih bisa cari majikan lagi kayak gitu kan Mbak jadi saya tuh bingung Mbak Yun saya harus gimana paspor juga saya gadein ya sama dah Mbak masalahnya dengan seperti itu saya sama Mbak. Oke. Sebentar, kamu tahu aku dari YouTube kan? Iya Mbak, iya. Berarti kan kamu tahu suaramu ini terekam masuk YouTube dan Facebook. Intinya gini, Iya, Mbak. Gini, Mbak. Oke, utang memang harus dibayar. Gini loh, kamu bikin kamu tidak fokus pada pekerjaanmu kalau utang dan utang. Benar tidak? Iya, betul, Mbak. Mbak, suaraku jangan kamu speaker, soalnya mantul. Enggak, Mbak. Enggak di speaker ini, dah, Mbak. Tapi kok mantul suaraku? Mungkin kamu cas ya? Enggak paham saya, Mbak. Kamu enggak, cas? Mbak. Enggak dicas, Mbak. Ini pakai headset saya, Mbak. Oh, pakai Apa headset. tak lepas ya, Mbak, headsetnya, Mbak? Mungkin lepasan headset ya. Soalnya suaraku mantul. Yes. Iya, sebentar, Mbak. Sudah? Sudah, Mbak. Oke, nah nggak mantul Zan. Oke, berarti handfree-mu yang bikin mantul. Iya, Oke, sekali lagi, kamu punya utang berapa sayang? Ya hutangnya ya di bank-bank kecil itu Mbak. Totalnya berapa sayang? Totalnya berapa ya Mbak? Paling nek di total semua ya kan ada yang sudah terbayar kayak gitu Mbak, ada yang sudah tinggal 7. Terus paling 20-an mungkin Mbak. Bukan per bulannya kamu harus keluarin uang berapa sayang? Kalau di bank-bank kecil itu kan di renew Mbak setiap bulannya Mbak, di renew kayak gitu Mbak. Bukan seharusnya per bulannya kamu itu bayar berapa sayang? Seharusnya per bulannya. Per bulannya itu berapa seharusnya? Kalau di bank kecil itu sistemnya harus lunas kayak gitu Mbak, di renew lagi. Ya ada yang 2.000, ada yang 2.000 Mbak Yun, ada yang paling besar 4.000 itu yang terus ada di itu yang di TC itu 2.133 Mbak Yun. Waduh, kenapa sampai hutang segitu banyak? Buat apa sih Mbak sebenarnya? Kita keluar negeri bukannya cari uang. Dikarenakan ya betul Mbak Yun, betul. Ya awalnya memang karena salah jalan, terus kan baru masuk sini kena musibah anak saya dioperasi, tapi saya mau pinjam ke majikan sama majikan tidak boleh. Akhirnya ya salah jalannya seperti itu sudah Mbak. Tapi gini loh Mbak, kalau memang buat anakmu operasi saja, kan kamu tidak akan minjem lagi. Masalahnya kan kamu uang sudah buat gaji buat utang, terus kamu masih pinjem lagi, masih kirim uang lagi di Indonesia. Padahal kamu sudah uang gajian kan sudah dibayarin buat utang. Kamu masih maksain diri kamu kirim uang ke Indonesia, benar tidak? Iya betul Mbak. Iya karena ini yang kejadiannya, kamu sudah punya utang tapi masih ngirim. Ini kamu akan terjerat, semakin terjerat. Gini loh Mbak, di Indonesia. Iya, itu, Mbak. Di Indonesia mereka itu punya keluarga. Anakmu pun punya bapak, masih ada keluarga. Kalau kamu yang terjerat di sini, kamu itu mati-matian sendiri loh sayang. Kamu itu tidak bisa berdiri loh. Iya betul Mbak. Apakah kamu tidak? Ya, makanya sekarang. Iya makanya sekarang kan saya sudah berada di titik capek Mbak. Tidak mau, maksudnya kalau saya cari lagi nanti sampai kapan kayak gitu kan saya kalau saya terus menggali terus sampai kapan saya kayak gini. Karena kamu kan nasib saya. Terus kan kamu masih tetap kirim Indonesia, kamu tidak jujur sama orang Indonesia kalau kamu itu udah nggak punya uang. Iya Pak. Ya betul Pak. Cara yang terbaik adalah ngomong sama keluargamu kalau kamu itu nggak punya uang Mbak. Kamu pura-pura kaya tapi sebenarnya kamu udah miskin sayang. Kamu harus telepon keluargamu dan jujur. Uang yang kau kirim selama ini adalah dapat dari utang.
Kalau enggak, kamu mati sia-sia di sini sayang. Ini yang sering terjadi. Dan Iya. kemarin solusinya cuma satu. Iya. Berkerjalah lebih giat lagi, fokus pada majikanmu agar majikanmu memaafkan seandainya dia tahu kamu pinjem bank. Karena itu benar-benar terjadi sama mbaknya yang kemarin pertama kali nangis-nangis itu. Sampai aku telepon Iya, Mbak. keluarganya, dia itu kerjanya bagus. Majikan Iya, ngertiin, Mbak. jadi waktu dia punya utang pun nggak dilepas. Tapi kalau kamu punya Iya, utang, Mbak. terus kerjaanmu nggak fokus, pikiranmu melayang terus, pasti kamu diinterminate. Kalau diinterminate, nulis jelek, surat jelek ke imigrasi, kamu nggak bisa kembali lagi ke Hong Kong. Karena itu solusinya cuma satu, fokus sama kerjaan majikan. Masalah utang, Iya pelan-pelan. itu. Kamu harus jujur sama keluargamu kalau kamu itu nggak punya uang, sayang. Jangan Iya. pingin kelihatan wah, pingin kelihatan kaya dianggap tetangga, tapi kamu miskin di sini. Apa nggak lebih malu Iya. kalau sampai barang-barang di Indonesia dijual, sayang? Iya, Mbak. Iya, karena kan apa, Mbak? Saya itu kan kerja sendiri, Mbak. Saya sama suami bisa dulunya saya kerja itu dihabiskan suami uangnya, Mbak. Jadi sekarang kan kayak keluarganya saya itu sudah ya udah mau tahu urusan anak saya itu urusan saya kayak gitu kan, Mbak. Ya itu anakmu ya awakmu, karena dulu waktu kamu ada uang semuanya kamu kasihkan ke suami kamu. Sekarang kalau sudah kayak gini apa mau nganu ke orang tua, sedangkan orang tua juga punya anak kayak gitu ibunya saya, Mbak. Ya akhirnya saya kayak gini, Mbak, seperti ini, Mbak. Sorry, Karena ibu saya kamu tuh orang nggak mana, mau sayang? tahu. Kamu orang mana? Saya orang Madura, Mbak. Madura mana? Cirebon, Mbak. Situbondo. Iya. Oke, sebentar. Orang Madura kelihatannya keras, tapi hatinya tetap baik. Gimana pun sekejam-kejamnya Iya, Mbak. ibumu, dia tetap ibumu. Dia tidak akan pernah menghancurkan anaknya sendiri. Aku yakin dia ngomong keras kayak gitu agar kamu lebih mandiri dan lebih tahu siapa dirimu. Intinya ya kamu memang itu anak-anakmu dan itu kewajibanmu. Tapi untuk saat ini kan kamu nggak punya apa-apa. Iya. Tidak mungkin ibu itu membunuh anaknya, itu tidak mungkin, begitu juga kamu. Kamu pun nggak mungkin membunuh anakmu. Paham nggak maksudku? Iya. Jadi Paham, Mbak. jadi aku cuman berharap kamu stop kirim uang ke Indonesia dan selesaikan. Jadi per bulannya bayarin utangmu dulu, sayang. Jangan per bulannya Iya itu. dikirim ke Indonesia masih bayar utang, paham nggak? Karena aku tahu kamu pasti kirim uang juga tiap Paham. bulan ke Indonesia. Bener tidak? Iya, betul, Mbak. Iya, itu Ya gitu, Mbak. Apa ya, Mbak, sekarang utang sama gaji itu lebih besaran utang, Mbak. Jadinya ya saya kayak gitu, Mbak, setiap bulan akhirnya menggali kayak gitu, Mbak. makan. Karena ya utang sama gaji lebih besaran utang daripada gaji kayak gitu, Mbak. Makanya kan aku bilang, stop yang kirim uang ke Indonesia. Stop kirim uang yang di Indonesia. Selesaikan dulu utangmu yang di sini. Iya, Mbak. Paham nggak? Iya, paham. Ya maksudnya saya sekarang sudah tidak bisa untuk bayar utang yang satunya. Nah, kayak tadi kan diancam mau di telepon majikan, ya itu, Mbak, yang membuat saya apa, Mbak, ya depresinya apa, nanti kalau telepon majikan saya kan pasti ya bukannya ya, Mbak, ya semoga saya ada keajaiban. Cuman majikan saya kan sudah bilang saya tidak mau kamu itu apa pinjam bank. Nah, tapi kan sedangkan dirinya sendiri saya itu mau pinjam ke dirinya tidak boleh, ya kan akhirnya saya kan pinjam ke bank kayak gitu. Tapi ya takutnya saya, Mbak, ya melihat dari omongannya apa majikannya, saya takutnya nanti ya kayak gitu, Mbak. Ya pikirnya saya sudah kalau sampai telepon majikan asli saya diinterminate ya apa nanti saya bisa cari majikan lagi, apa nanti saya bisa turun bisa, itu yang mulai tadi saya pikir, Mbak. Sampai sekarang tidak bisa gimana, tidak bisa konsen kerja ya apa gitu saya, Mbak. Harus gimana? Oke, sekarang saya cuma ngasih satu solusi aja. Yang lainnya dipikir nanti. Kamu fokus sama pekerjaanmu dulu. Ya. Karena dari anak-anak yang punya utang bank, kenapa mereka diinterminate majikan? Karena mereka nggak fokus. Terus sebagian yang dengerin omong saya, dia fokus dan selesai. Majikan memaafkan karena dia fokus kerja. Ada 5 anak, Mbak, yang benar-benar dengerin omong saya dan dia fokus pada pekerjaannya dan dia minta maaf, kerjanya bagus. Kalau hari ini biasanya ngepel 1 hari sekali, kamu ngepelnya 2-3 kali. Jadi kamu harus ngalah. Ya, Pak. Paham nggak maksudku? Kamu harus kerja lebih lagi. Kalau kamu kerja lebih lagi, majikanmu tidak akan nginterminate kamu. Jadi kamu harus kerja lebih sengsara lagi. Intinya kamu harus lebih kuat lagi.
daripada kamu di interminate. Jadi majikan akan merasakan, wah kamu lebih baik lagi. Tapi kalau kamu punya utang tidak fokus, ya yang terjadi di interminate. Karena 10 anak yang Nah, itu, cerita Mbak. sama aku, yang 8 ikut aku, dia benar-benar fokus, dia tetap kerja, akhirnya datang ke kantorku bilang terima kasih. Majikan ngerti dan tidak nginterminate. Tapi yang 2 lagi, mereka ngengkel, mereka teriak-teriak, ya akhirnya di interminate pulang Indonesia dan nggak bisa kembali. Sekarang berbalik lagi sama kamu. Karena saya tahu orang Madura itu kerjanya bagus, sergep. Iya, Mbak. Aku yakin kamu pasti bisa dan kamu pasti kuat. Iya. Sekarang kamu fokus pada pekerjaanmu, nggak usah mikir lagi, dan masalah orang di Indonesia jangan dipikir dulu. Tenangin dirimu dulu. Setelah utang selesai, baru kamu menghubungi keluargamu dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Ngerti? Fokus pada pekerjaanmu ya sayang ya. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Oke, hati-hati ya. Sukses selalu Iya, ya. Mbak. Iya, Madura Mbak. Makasih, Kayau. Mbak Yud. Madura Kayau. Mbak. Oke? Terima Makasih, kasih. Mbak. Iya, Yuk, bye-bye. Bye-bye. Nah, utang lagi tak sambil tiduran loh, ojo komplain ya. Soalnya kan aku waktunya libur, jadi ojo dikomplain. Sepenting sampean kabeh iki ngrungokno suaraku kan. Sebenarnya background-nya apa kan nggak penting toh. Engko lain kali tak kei background-nya gunung nek nguri omahku itu. Intinya ya wis iku, Mbak. Orang lain punya utang kan nggak fokus lagi. Jadi saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Ya wis gak apa-apa, sepenting sukses selalu, lek ndek utang kudu dibayar. Fokus sama pekerjaan lek gak pengen di interminate. Oke? Bye-bye. Terima kasih.